Jadi pemirsa, apakah tragedi di acara pesta pernikahan anak Deddy Mulyadi ini sudah memenuhi unsur kelalaian atau apa ya? Karena ini banyak yang saling bantah-membantah ya. Betul, dan untuk membahas terkait dengan pertanyaan Valen tadi, kita akan bergabung bersama dengan pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan. Dan nanti pemirsa, Anda juga bisa bergabung untuk menyampaikan pendapat Anda dengan men-scan QR Code yang ada di layar kaca Anda. Dan langsung saja kita sapa, selamat pagi Kang Asep. Pagi Kang Asep. Selamat pagi Pak Pin. Baik, pertanyaan saya sederhana Kang Asep, kalau sudah ada kejadian seperti ini, pesta pernikahan yang digelar kepala daerah, kemudian ini ada yang meninggal dunia, secara hukum berarti yang bertanggung jawab siapa? Ya, jadi sederhana juga jawabannya. Ya, jadi kalau orang meninggal dunia itu bisa karena penganiayaan, bisa karena pembunuhan, atau melanggar undang-undang lain. Misalkan undang lalu lintas, kan suka ada tuh karena kelalaiannya supir, atau undang-undang jalan, atau undang penerbangan, atau undang pelayaran. Jadi ketika ada orang meninggal, pasti harus ada yang bertanggung jawab. Dalam hukum pidana itu dikenal istilah siapa, berbuat apa, apakah dapat dipertanggungjawabkan. Nah, berarti ketika ada yang meninggal, ada yang berbuat. Pertanyaannya siapa tadi? Apakah dapat dipertanggungjawabkan? Sederhana juga jawabannya. Kan pasti ada kegiatan perkawinan. Nah, kegiatan perkawinan itu sawabul bait, itu yang mengawinkan ya, entah mempelai wanita, mempelai perempuan dan keluarganya. Kedua, biasanya kan kalau orang-orang kaya atau orang mampu ada IO-nya kan. Nah, ketiga, di situ juga ada aparat keamanan. Keempat, di situ ada aparat keamanan dalam arti Banpol, Satpol dan sebagainya kan, ada dari Pemda itu. Atau juga publik. Nah, tinggal sekarang satu-satu harus diurut. Nanti kita hormati penyelidikan oleh Polda Jabar ya, untuk mengetahui ketika ada orang meninggal, berarti ada perbuatan. Nah, di pidana itu tinggal pilihan tadi, lalu lintas nggak mungkin, jalan raya nggak mungkin, pelayaran nggak mungkin, ya penerbangan nggak mungkin. Tinggal di KUHP. Di KUHP itu ada penganiayaan atau pembunuhan. Pembunuhan nggak mungkin. Tinggal bab penganiayaan 351, 354, 359. Di situ disebutkan matinya atau meninggalnya, kehilangan nyawa itu karena kesalahannya. Kesalahannya bahasa hukum itu adalah kelalaian. Ya, kelalaian itu tidak hati-hati, ya, dan bisa disangka, bisa diduga gitu. Nah, sekarang ketika tidak hati-hati, patut diduga kejadian itu bisa dibayangkan, tinggal diterapkan pada orang-orang tadi. Nah, kita satu persatu urut ya. Nah, apakah penyelenggara yang punya hajat? Nah, tinggal pertanyaannya, punya hajat tadi dipertanyakan selalu KDM kan, sebelum sudah berbeda antara pesta rakyat dan hiburan rakyat. Nah, kita tinggal nanti silakan penyelidik untuk mencari. Atau juga ya biasanya kalau nikah itu kan pihak perempuan. Nah, apakah itu kegiatan itu ada atau tidak ada, harus selidiki. Tapi saya termasuk ya, nggak mungkin lah orang menyelenggarakan kawinan itu kan ada mensreanya, ada berbuatannya. Nah, tinggal IO. Nah, IO patut nggak lalai menduga bahwa dengan kegiatan laksanaan IO itu mengadakan kegiatan yang tadi pernyataan hiburan rakyat itu dicari oleh penyidik. Atau mungkin juga tadi aparat keamanan baik kepolisian maupun Satpol PP, atau juga masyarakat itu sendiri ya. Karena kelalaiannya berombol banyakan gitu menyebabkan dorong-mendorong. Nah, itulah yang harus kita hormati, bagaimana penyidik Polda Jabar untuk mencari siapa penyebab kelalaian itu. Ya pasti harus ada yang bertanggung jawab. Cuman pertanyaannya tadi tinggal dicari dari 5 kelompok subjek hukum itu siapa yang harus bertanggung jawab. Oke, jadi itu tadi penjabarannya, ada beberapa pihak ya yang berpotensi jadi orang yang harus bertanggung jawab. Itu kalau menurut Kang Asep. Nah, tapi Kang, kalau dari korbannya, apakah bisa menuntut penyelenggara, menuntut siapa? Nah, tadi harus sebut dulu siapa yang berbuat kesalahan tadi, ya kelalaian tadi. Ketika sudah diketahui kelalaiannya, maka bagi korban bisa ketika misalkan ada pidananya, ada pelakunya siapa, nanti bisa berbarengan dengan tuntutan, ya digabungkan, minta tuntutan ganti rugi. Atau juga secara perdata, ya bahwa dia telah kehilangan, bukan material imaterial, itu bisa dilakukan. Tapi kan harus sebut dulu siapa yang bertanggung jawab. Jadi katakan kan pidana itu siapa, yang berbuat apa, dapat dipertanggungjawabkan. Kalau siapa dapat dipertanggungjawabkan, nah orang itulah yang harus tanggung jawab subjek hukum itu. Oke, Kang Asep, ini menarik. Saya mau bacakan komentar di sosial media kita yang sudah men-scan barcode di layar Selamat Pagi Indonesia dari akun Si Yulianti. Si DM lah, DM itu merujuk pada singkatan nama Deddy Mulyadi ya. Kita bisa simpulkan seperti itu.
pakai bohong lagi bilang nggak tahu bakal ada acara kayak gitu. Ya. Dan si DM layak diproses hukum. Itu kata Brevi_Manggala. Kalau tadi Kang Asep bilang siapanya itu, berarti Kang Deddy Mulyadi itu termasuk pihak yang berpotensi nggak untuk diperiksa secara hukum walaupun itu nikahan atau hajatan anaknya? Dan disangkal ya. Ya. Nah, pertama kan pernyataan yang suka diramai di media sebelum dan sesudahnya, hiburan nggak ada hiburan. Nah, itu kan nanti biar penyidik. Nah, kebetulan kalau tidak salah, Deddy juga menyatakan siap diperiksa. Silahkan diperiksa Deddy ya. Apakah misalkan ini karena perbuatan Pak Deddy saya bertanggungjawabkan gitu kan. Cuma tadi permasalahannya. Nah, apakah dia menghendaki gitu kan perbuatan itu, apa dibayangkan kelak. Nah, itulah yang nanti kalau penyelidik silahkan untuk dicari sejauh mana hubungan dia siapanya tadi dan perbuatan mengakibatkan. Ya udah barang itu dan kita hormati kan, yang bersangkutan juga siap diperiksa. Nah, tapi kita juga pertanyaan berikutnya, yang suka ngadakan kawinan biasanya di tempat perempuan kan, kenapa yang tempat perempuan juga nggak dimasalahin gitu. Jadi harus semua tadi saya boleh penyelenggara perkawinan punya hajat kan, semuanya itu kan bisa bapak ibunya, kemudian bapaknya, kemudian yang bersangkutan silakan periksa dan mereka bersedia kan. Atau juga kalau ini sudah menyerahkan penyelenggaranya ke IO juga harus diperiksa sejauh mana tanggung jawab dia penyelenggaraan itu. Ya, tadi juga bisa aparat keamanan ya yang menjaga, atau juga bisa jangan-jangan juga publik itu sendiri. Nah, jadi tidak harus tertuju kepada satu orang gitu kan. Di pemerintah semua diperiksa karena dia melihat, dia mendengar ya peristiwa itu ada di situ. Fokus tembus waktu dan tempatnya ada di situ. Yang bersangkutan yang tadi saya sebut orang pihak subjek-subjek hukum itu ada di situ untuk diperiksa lebih lanjut. Kang Asep, tadi Kang Asep bilang kalau hajatan biasanya di tempat yang perempuan, tapi kan ada juga tuh pihak mempelai laki-laki, itu juga masuk ke dalam yang berpotensi. Ya, tadi saya bilang kan biasanya yang ngajakan perempuan kan di tempat perempuan di Garut, tempat laki-lakinya di Subang apa di Purwakarta. Jadi semua pihak silakan penyidik untuk memeriksa sejauh mana hubungan hukum, peristiwa hukum itu menyebabkan pidana. Apakah yang harus dipertanggungjawabkan? Tapi jangan paksakan kalau memang tidak memenuhi unsur, karena masalahnya tadi ini karena salahnya dari perbuatan siapa yang berbuat itu menyebabkan orang meninggal. Tadi kan semua kemungkinan bisa aja gitu kan. Makanya harus diperiksa semua. Oke, Kang Asep, ini juga yang tidak kalah menarik adalah soal tadi memenuhi adanya unsur kelalaian. Kalau kita lihat dari kasus ini, indikatornya apa? Kalau memang acara ini sudah memenuhi unsur kelalaian dan melanggar pasal-pasal yang ada di hukum. Ya, hukum tuh kelalaian disebut kulfah, ya bahasa gayanya. Kulfah itu dia dapat membayangkan, patut diduga, ya tidak hati-hati. Jadi ketika mengadakan kegiatan, contoh kali klasik ini, orang gusuk di hutan, tembak, nggak hati-hati, disangkanya babi hutan, kan? Ternyata orang, ya. Nah, atau ngendarin kendaraan, ya. Patut diduga kalau dia mabuk atau dia malam-malam. Nah, ini juga sama. Ketika adakan kegiatan, kalau orang sebegitu banyak, ya, kalau misalkan begitu kan perhatian kepada figur-figur tertentu, nah membayangkan kalau orang begitu banyak dikasih makan, dikasih hiburan, apa yang akan terjadi? Itu sederhana kok. Jadi patut diduga, ya, hati-hati atau tidak, dan dia dapat membayangkan. Nah, kalau misalkan dia tidak hati-hati, kemudian dia membayangkan apa itu akan terjadi, dilakukan. Nah, harus bertanggung jawab. Cuma hati-hati lagi. Ketika yang punya hajat sudah menyerahkan ke IO tadi, nah IO lah yang harus bertanggung jawab. Begitu pula kalau IO sudah melakukan, ternyata ada aparat keamanan. Ya tidak hati-hati. Kita pernah belajar contoh paling gampang, walaupun nggak sama ya, Kanjuruhan itu kan ramai tuh di sepak bola. Tapi karena aparat bagaimana, akhirnya aparat keamanan, banyak kejadian-kejadian. Tapi ada juga kan kegiatan rame-rame, penyelenggara sudah, IO sudah, tapi publiknya ya susah dikendalikan. Sekarang desek-desekan, kita rame-rame, dia nggak tahu, ya dia sendiri yang harus menanggung. Kang Asep, Jadi mungkinkah kasus seperti ini tidak sampai dibawa ke ranah pidana tapi hanya berakhir dengan minta maaf misalnya begitu atau memberikan santunan, bisa nggak? Ini pertama, ini harus ada yang bertanggung jawab. Tapi kalau nanti tidak ada, ya tidak bertanggung jawab, artinya misalkan punten maaf kita prihatin ya kepada yang korban ya 3 orang itu. Kalau misalkan penyebabnya sekali punten maaf ya bukan karena tadi misalkan bukan karena yang hajat, bukan IO-nya, bukan aparat keamanan, tapi di luar itu ya berarti nggak ada gitu kan. Tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau dipertanggungjawabkan gampang gitu kan. Nah, sekarang kalau udah ada pelakunya ya, sekarang lagi meninggal dunia itu tidak bisa di-RJ-kan.
atau suggestive. Artinya harus berproses. Soal nanti alasan penghapus, alasan pembenar, alasan meringankan itu soal lain. Nanti di pengadilan itu. Kalau itu memang ada yang bertanggung jawab. Tapi kalau nggak ada, jangan paksakan perkara ini harus diproses gitu. Kalau misalkan pelakunya di luar pihak-pihak yang sebut gitu, atau juga pelakunya karena pihak yang tidak bisa diketahui gitu. Oke. Kita akan nanti melihat bagaimana proses hukum yang berjalan. Tentu tadi kesimpulannya adalah semua pihak yang terlibat, mulai dari penyelenggara sampai IO bahkan keamanan itu juga berpotensi begitu ya untuk menjadi pihak yang bertanggung jawab. Terima kasih pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan telah memberikan kasih, Kang Asep. penerangannya kepada kami di Selamat Pagi Indonesia hari ini. Terima kasih Kang Asep. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.